Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi ya pertemuan kita di mata kuliah teknik jembatan. Nah, sekarang jadi dalam teknik jembatan itu ada beberapa tahapan. Oke. Pertama, kita akan menghitung mulai dari bangunan atas. Bangunan atas itu terdiri dari poin 1, 2, 3. Ya. Nah, ini si pipa sandaran sudah kita hitung semuanya. Tiang sandaran sudah, trotoar dan kerb sudah. Nah, sekarang tugas kita tinggal sudah mulai geser ke bangunan utama dari sebuah jembatan. Kita akan merencanakan sebuah plat lantai jembatan. Oke. Jadi seperti kita ketahui, jembatan itu ada beberapa ada beberapa elemen. Nah, oke. Ada mulai dari yang paling pinggir apa namanya? Paling pinggir ini apa namanya? Paling pinggir. Tiang sandaran Tiang sandaran dan pipa sandaran. dan pipa sandaran. Oke. Nah, di sini kita yang kenal ada yang namanya trotoar. Ini ada juga trotoar. Nah, lalu dari sini ada curb, trotoar. Oke. Kalau yang ini yang plat apa namanya? Plat 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 lantai kendaraan. Nah, ini plat lantai kendaraan. Kalau yang ini warna biru apa nih namanya? Ini ada penampang jembatan. Yang warna biru apa nih? Yang agak kebiru-biruan. Oh, girder bukan? Girder. Nah, atau ini bisa disebut. Jadi kalau kita materialnya prestress, pracetak, ya, contohnya I. Nah, I. Nah, kita sebut dengan girder. Atau berupa box girder, ini tengahnya bolong, gitu ya. Ini bolong. Ini kita sebut girder. Nah, tapi kalau monolit seperti gini, rigid kayak gini, kita sebut dengan namanya apa? Gelagar. Nah, lalu ada juga balok yang menghubungkan antar gelagar. Apa namanya? Balok yang menghubungkan antar gelagar. Apa namanya? Ayo. 1, 2, 3. Cuma 3 orang. Siapa? Apa namanya itu? Balok yang menghubungkan antar gelagar. Apa namanya? Dia. Nah, ini kita sebut diafragma. Jadi antara gelagar juga ada balok. Nah, ini kalau yang di pinggir kita sebut dengan gelagar tepi. Tapi kalau yang agak di tengah kita sebut dengan gelagar induk atau gelagar tengah. Ya. Oke, sekarang kita akan merencanakan plat lantai jembatan. Nah, di sini dalam plat lantai jembatan ada beberapa standar yang harus dipenuhi. Pertama, ini D. Kita sebut plat lantai jembatan itu sebut D. Harus lebih besar sama dengan dari 100 ditambah 0,4 L. Lalu yang kedua, D juga harus lebih besar dari 200. Ini satuannya dalam milimeter ya.
Oke. Nah, di sini direncanakan jarak antar gelagarnya adalah 1,75 meter. Contoh kita buat di sini. Oke. Berarti kita D harus lebih besar dari sama dengan 100 ditambah berapa tadi itu? 0,4 L, salah ya. 0,04 L. Nah, ini berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh SNI. 100 tambah 0,04 L. Nah, berarti D harus lebih besar dari 100 ditambah ini tambah 0,04 kasih kurung 0,04 dikalikan dengan L-nya berapa? Nah, L yang dimaksud di sini adalah jarak antar girder atau jarak antar gelagar. Nah, berarti di sini L-nya 1,750. Nah, berarti D harus lebih besar dari sama dengan 100 ditambah 0,04 dikali 1,1750 berapa? 0,04 dikali 1,750. Coba Ari Bu Heri tolong hitungin deh. 70, 70 Pak. 70 ya. Oke, 70. Berarti di sini D harus lebih besar dari 170. Nah, ini hukum yang pertama nih. Oke, lalu hukum yang kedua. D harus lebih besar dari 200. Nah, ini hukum yang kedua. Nah, berarti kita harus merencanakan si tebal itu adalah lebih dari 200 atau sama dengan 200. Ya, jadi minimal 200 nih. Gitu. Jadi di sini kita rencanakan D-nya sama dengan berapa tadi ya? 200. T-nya sama dengan kita rencanakan 250, berarti kan D-nya kita rencanakan 250. Berarti kan D ini sudah memenuhi, sudah lebih besar dari sama dengan 100 atau 0, atau 100 ditambah 0,04 L. Nah, berarti kalau kita gunakan tebal plat lantainya 250, dia sudah memenuhi syarat. Ini 200 ya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini adalah tebal plat lantai, baru di tebalnya aja. Tebalnya kita rencanakan 250. Tapi lain halnya seandainya si jarak antar girdernya, misalnya jarak antar girdernya ternyata bukan 1,750. Contoh jarak antar girdernya misalkan 250 aja. Nah, berarti kan seandainya nih si jarak antar girdernya 250 nih, D harus lebih besar dari sama dengan 100 ditambah 0,04 dikalikan dengan L. Berarti harus lebih besar dari sama dengan 100 ditambah 0,04 dikalikan dengan 2.500. Coba berapa hasilnya? 0,04 dikali 2.500. 100 Pak. 100. 100 ya. Berarti ini sama dengan 200. Jadi seandainya jarak antar girdernya 2,5, kita menggunakan tebal 250 juga masih memenuhi syarat. Gitu intinya. Pokoknya si tebal ini dua syarat tebal ini harus terpenuhi. Itu ini adalah dari tebal plat lantai. Oke. Nah, tebalnya sudah kita ketahui. Selanjutnya kita langsung hitung
apa aja sih beban yang bekerja pada sebuah plat lantai tersebut. Nah, pertama kita lakukan beberapa asumsi dulu. Beberapa asumsi. Asumsi yang pertama, kita gelagar ini kita rencanakan tebalnya si tebal gelagar ya. Kita rencanakan tingginya adalah 1,8 meter dan lebarnya adalah 0,6. Ya, jadi ini termasuk ke dalam jembatan yang bentang panjang. Tinggi gelagarnya 1,8 sementara lebarnya 0,6. Nah, ini sifatnya asumsi ya, kita bisa rencanakan sendiri. Atau lebih simpelnya, supaya kita bisa menembak asumsi kita supaya nggak terlalu ngaco, berarti H sama dengan L per berapa ya biasanya? L per 10 sampai dengan 15. Nah, di sini kebetulan L-nya adalah panjang jembatan totalnya adalah 22,5 nih. 22,5. Seandainya kita gunakan L per 15, ini yang paling tinggi. 22,5 dibagi 15. Kalkulator 22,5 dibagi 15 bisa dibantu? 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. Nah, ini adalah perhitungan yang sangat empiris ya, dalam artian ya hanya pengalaman orang-orang gitu ya. Empiris itu adalah pengalaman orang-orang yang sering digunakan, yang lambat laun menjadi sebuah standar. Gitu ya. Berarti kalau misalkan H, berarti ini si tinggi si girder itu adalah minimal 1,5 dan maksimal adalah H 22,5 per 10. Berapa? 22,5. Maaf. 2,2. 2,25. Nah, berarti di sini si tinggi dari sebuah gelagar apabila bentangnya 22 meter, si tinggi gelagar itu minimal 1,5 dan maksimal 2,25. Nah, berarti kalau kita pakai 1,8, dia masih aman. Karena dia di atas 1,5 dan di bawah 2,25. Oke, lalu sementara maaf ya berantakan, saya nulis di mana lagi ya. Sementara yang namanya persegi itu terdiri dari ini H, ini adalah B. Dan B sama dengan setengah dari H. Berarti kalau H-nya 1,8, berarti di sini H-nya kita bisa 1,8 dibagi 2 berarti 0,9. 0,9 berarti 0,6. Ini hanya sebuah tadi ya empiris, bukan berarti ini sebuah kebenaran gitu ya. Tapi di perencanaan kita menggunakan 0,6 gitu. Tapi supaya lebih apa ya, supaya lebih sederhana kita sebenarnya bisa menggunakan 0,9 gitu ya. Oke, next. Jarak antar gelagar adalah 1,75. Ini ya. Jarak antar gelagar ini adalah jarak antar gelagar induk dan jarak antar gelagar tepinya juga. Ini kita asumsikan 1,75 meter. Nah, gelagar induk itu adalah gelagar yang ada di tengah, sementara gelagar tepi adalah gelagar yang ada di ujung. Sementara diafragma belum kita rencanakan karena diafragma, beban yang dipikul oleh diafragma tidak terlalu besar. Oke. Lalu P roda kalau berdasarkan SNI
dia beban yang ditanggung setiap rodanya untuk kendaraan untuk jalan tipe 1, dalam artian jalan tipe 1 itu jalan yang arteri ya, yang muatannya paling besar, itu kita menggunakan 11,25 kilonewton atau 11,25 ton. Ini diasumsikan berat yang ditumpu oleh satu buah ban. Bukan satu buah ban. Jadi dalam kendaraan itu ada yang namanya sumbu. Nah, ini sumbu. Sumbu itu sumbu 1, 2, 3. Lalu ada namanya gandar. Gandar itu berarti gandar itu sumbu. Nah, tapi satu titik ban ini kadang bannya kan ada yang kalau truk kan 2 ya, 2 buah ban ya. Ada yang 4 juga, ada yang 8 di sini. 1, 2, 3. Nah, satu titik ini diasumsikan terjadi beban di belakangnya adalah 11,25 ton. Sementara di depannya hanya sebesar 0,25 ton. Nah, tapi kan kita nggak mungkin pakai yang paling depan. Selalu dalam perencanaan jembatan kita gunakan beban yang bekerja di belakang. Oke, lalu di sini di atas jembatan dia ada aspal. Dia ada pavement aspal. Nah, aspal kita rencanakan sebesar 50 mm atau 5 cm. Oke. Lalu kuat tekan beton. Nah, di sini yang namanya beton itu kita nggak bisa sembarangan. Beton itu ada mutunya. Nah, kita gunakan mutu FC30. Nah, apa itu mutu FC30? Jadi dari sebuah penampang silinder beton dengan ukuran 15 kali 30, dia mampu menahan beban sebesar 30 mega Pascal. Nah, ini kita sebut dengan mutu beton. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Berarti untuk bebannya itu dianggap yang paling berat Pak ya, yang dipakai. Iya. Nah, dalam perencanaan jembatan, beban yang kita hitung adalah beban yang paling berat, yaitu beban roda yang belakang. Ya. Tuh. Oke, next. Setelah itu kita hitung kuat geser pons. Kuat geser pons itu adalah FV sama dengan 0,3 akar FC. Kuat 0,3 akar FC. Ya. Lalu ada faktor reduksi kekuatan geser sebesar 0,6. Jadi gesernya geser yang gimana ya? Maksudnya gini, si struktur harus mampu menahan beban geser sebesar 1 dibagi 0,6 ya. Nah, ini kenapa ada namanya faktor reduksi kekuatan geser. Oke, next. Di sini kita ada juga yang namanya beban roda pada truk, beban roda pada plat lantai. Oke, memang si roda itu satu buah roda ya, dia beban yang terjadi adalah ini ya, 11,25 kilonewton. Nah, tapi karena orang Indonesia ini kreatif, karena ini adalah beban hidup, maka kita kalikan dengan faktor koreksi pembebanan, yaitu sebesar 1,4 LL. Ya, berarti di sini beban truk yang akan kita hitung bukan lagi 11,25, tetapi 1,4 dikali 11,25. 1,4 dikali 11,25.
hasilnya adalah 157 kN. Itu ya. Nah, ini karena orang Indonesia ini kreatif, banyak truk yang odol, overdimensi dan overload, maka perhitungannya juga harus sangat safety. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Silahkan. kan biasanya kalau di jembatan itu ada jarang gitu sering terjadi kemacetan gitu Pak. Ya, Nah, kalau untuk yang truk itu mungkin gimana Pak perhitungannya? Kan di oke. satu jembatan mungkin banyak truk-truk juga gitu. Apa aman apa gimana gitu? Di dalam jembatan itu ada, kita belum sampai ke sana sih ya. Jadi nanti kita ada beberapa kombinasi beban. Oke. Satu ini adalah layan. Ada layan 1, 2, 3 kalau nggak salah sampai ultimate. Ulti ultimate. Nah, di sini ini taruh ada ruas jalan. Taruh di sini ada median. Nah, ini ada layan 1 itu dalam kondisi yang penuh hanya di sini. Ada layan 2 yang penuh hanya di sini misalkan. Ada layan 3 yang penuh cuma di sini nih, di sininya kosong. Ada layan 3 berarti ini nggak penuh juga. Gitu. Lalu ada kondisi ultimate. Di sini ada beban penuh, di sini penuh, ada pejalan kaki juga, ada gempa juga, ada angin juga. Nah, itu kita akan menghitung itu dalam nanti kombinasi pembebanan ya. Nanti sekitar 2 atau 3 pertemuan lagi kita baru melangkah ke sana. Makanya di perhitungan plat lantai ini kita nggak bisa selesaikan dengan satu kali pertemuan. Kalau kemarin kan si Kaireb sama si tiang sandaran bisa nih kita langsung selesai dalam satu kali pertemuan. Nah, di plat lantai ini perhitungannya agak-agak panjang nih. Jadi saya nggak mungkin bisa selesaikan dengan satu pertemuan. Gitu. Oke? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, next. Setelah itu, tadi asumsi-asumsi material yang sudah kita definisikan, ya ada beban aspal, ada beton, dan lain sebagainya ya, sudah semuanya. Nah, sekarang kita menghitung beban trapesium. Nah, di sini trapesium itu kita asumsikan beban yang akan kita hitung adalah beban roda yang paling belakang. Nah, yang paling belakang. Nah, biasanya yang paling belakang itu ini adalah tampak samping. Nah, biasanya kalau di aspal, biasanya diasumsikan lurus dia bebannya, belum berbentuk trapesium. Tapi kalau ketika masuk ke beton, dia mulai berlaku trapesium. Biasanya kayak gitu. Tapi di contoh soal ini, dia beban trapesiumnya sudah langsung mulai ketika si roda itu dia berpijak ke jembatan. Ya, ini asumsi pembebanan pada roda. Oke, kita di sini ada yang namanya U. U itu kalau kita lihat dari atas, kalau ini kita lihat dari atas, Nah, ini adalah misalkan rodanya ada di sini, ini ada sebuah roda. Nah, kita karena truk ini biasanya di beban di roda paling belakang itu kan terdiri dari 2 buah roda ya. Nah, tapi kan nggak semua roda ini dia kan roda bulat kan, nggak semuanya napak ke jalan. Nah, napak ke jalan cuma segini nih palingan. Sini. Nah, ini kita sebut dengan lebar A.
Nah, ini kalau di penampang bintangnya A itu adalah yang ini. Ini A. Lalu ada U. U itu adalah bagian as jalan. Sini ada as jalan. Nah, ketika terjadi beban trapesium. Oke. Nah, U itu adalah as jalan ketika terjadi beban trapesium. Oke, berarti U itu dia ada di sini. Sebetulnya di sini ada lagi. Sebetulnya di sini ada lagi, tapi tidak terdefinisi. Lalu ada juga, nah ini adalah si apa? Ini tinggi trapesiumnya. Tinggi trapesiumnya adalah TA plus H. Lalu lebar trapesiumnya adalah V dan U. Bentukan trapesium bisa kita hitung berdasarkan rumus ini. Jadi U sama dengan 2 dikalikan dengan T. Nah, T-nya saya lupa nih. Oh, T-nya adalah aspal. 2 dikalikan T, T-nya adalah 0,05. Oke, 2 dikalikan dengan T, 0,05. Dikalikan, 2 dikali tebal aspal, ditambah dengan H. H ini adalah total dari tebal plat. Ya, total dari tebal plat. Lalu ada V. V ini adalah panjang dari trapesium yang bekerja. Jadi bukan trapesium ya, apa namanya? Prisma mungkin ya. Jadi prisma. Jadi si bebannya itu bekerja secara prismatik gitu ya. Lalu V sama dengan B atau lebar 2 buah roda ditambah 2 dikali TA tebal aspal. TA ini tebal aspal 0,05 ditambah 0,25. Jadi ini salah. Berarti 2 kali 0,5, bisa tolong hitungin. 0,3 ditambah 0,25 berapa? Berarti ini jadinya 0,1 ditambah 0,25, sininya 0,3. Berarti 0,3 ditambah 0,1, 0,4, 0,4 ditambah 0,25. Berapa? 0,65. 0,65. Gitu ya. Jadi ini harusnya adalah 650. Nah, kenapa? Ya karena tadi ya berubah ya. Tadi aspalnya 10 cm, kita rubah ke 5 cm. Soalnya kalau aspal 10 cm ketebelan gitu, pasti dia aspalnya langsung lembek gitu, langsung bleeding. Nah, di sini kita asumsikan bahwa bagian roda yang napak ke aspal selebar 30 cm atau 0,3, semuanya dalam satuan meter. Sementara tebal aspalnya 0,05 dan tebal dari H atau plat beton kita gunakan 0,25. Seandainya si tebal platnya Anda gunakan 0,2, maka kita gunakan 0,2 juga. Ya, ini tergantung dari perencanaan. Tetapi yang namanya nilai A sama nilai T ini dia cenderung sama gitu ya, selalu sama. Gitu ya. Kadang si tebal aspalnya juga enggak 5 cm, kadang cuma 4 cm, kadang cuma 3 cm. Gitu. Oke, yang ini juga berubah. Berarti 0,5 tambah. Berarti di sini hasilnya
0,5 ditambah 0,1 ditambah 0,25. Berapa? 0,6, 0,6 ditambah 0,25 berarti 0,85. Berarti di sini hasilnya 0,85. Oke. 85. Ya. Nah, bisa. Yang A sama B dia ini ya, B-nya juga dia nggak pernah berubah, nilainya selalu sama. Yang berubah hanya di ketebalan plat lantai sesuai dengan tinggi plat lantai yang Anda rencanakan. Oke, next. Nah, selanjutnya kita hitung si tebal plat dan mutu beton dia aman nggak terhadap geser pons nominal. Geser pons nominal itu apa ya? Saya lupa. Ya. Jadi dia harus lebih kecil dari gaya geser pons nominal. Oke. Nah, di sini si tebal plat lantai oke, sini ya. Tebal plat lantai memang dia totalnya 25 cm nih. Ya. Tapi kan yang namanya plat lantai dia ada tulangan yang bekerja. Nah, di sini diasumsikan dia ada namanya selimut beton atau kita sebut dengan decking. Nah, decking sebesar 5 cm. Makanya tebal efektif beton yang bisa kita pakai dalam struktur adalah sebesar 200 atau 20 cm. Itu ya. Jadi kita merencanakan tebal beton, ukuran beton itu harus aman gitu ya. Soalnya di sini karena tebal efektif itu karena beton itu tidak bisa kita pakai seluruhnya. Kita harus mempertimbangkan juga yang namanya selimut beton. Tapi seandainya di sini kita rencanakannya 200 ditambah deckingnya 5 cm, ya maka tebal efektif plat bukan 200 mili lagi, tapi 150 mili. Oke, ada pertanyaan? Gitu ya. Oke, selanjutnya kita hitung luas bidang geser yang terjadi. Nah, luas bidang geser yang terjadi adalah seluas yang dalam satuan yang ini. Ya, karena si luas bidang geser yang ini. Oke. U dikalikan H. Oke. Jadi 2 dikalikan dengan U plus H dikalikan dengan D. D ini tebal efektif beton. U-nya sudah kita ketahui nilainya, U-nya tadi berapa? 650. Kita ganti menjadi 650. 650. H-nya yaitu tebal keseluruhan beton sebesar 250 dikalikan dengan D. D itu adalah tebal efektif beton. Jadi di sini nggak ada keterangannya U itu apa ya. Oke. Nah, di sini bisa kita hitung. Berarti berapa? 650 tambah 200 berarti 950 dikalikan dengan 200 sama dengan 1000
950 dikali 1900. Nah, berarti AV sama dengan 2. Oh, salah. Ada 0 lagi ya. Berapa nolnya? 2 ya. Oke, 900.000 dikalikan 2. 900.000. Berapa? Bener gak? $16. Ntar kita hitung dulu. Tadi sebelumnya 750 dikali 250, 187.500 dikalikan dengan 200 dikalikan dengan 4. Oh, ini juga salah. Sebentar. Kok ngaco ya? Luas bidang geser 2 kali UP kita kalikan U ditambah H. Sebentar. Harusnya di sini dua dikalikan U 400. Ntar ya, ini saya anulir, nanti saya cek kembali benar apa enggaknya. Nah, setelah itu kita hitung gaya geser pons nominal yang terjadi. Nah, di sini PN atau gaya geser pons nominal yang terjadi adalah AV dikalikan dengan FV. Nah, FV kita dapat dari tadi. Nah, AV sama dengan kuat geser pons yang terjadi. Oke. Nah, ini ya, 1,643. Setelah itu kita hitung, ternyata gaya geser pons nominal yang terjadi adalah 657.267 Newton. Setelah itu kita hitung, karena ini harus direduksi, ya, jadi si beton itu kita reduksi seolah-olah hanya bekerja 60%-nya. Ya, maka kita reduksi sebesar 0,6. Oke, 0,6. 0,6 dikalikan dengan PN. PN-nya 657. Terhitung 394,636 Newton. 394.360 Newton. Setelah itu kita kalikan dengan faktor beban ultimate. Jadi si truk, nah, kita kalikan lagi dengan faktor beban ultimate. Dalam artian si truk itu dalam kondisi odol, overdimension dan overload. Nah, ini beda sama dengan faktor beban hidup, ya. Faktor beban hidup 1,4, tapi ada faktor beban ultimate dalam kondisi si truk itu benar-benar overload. Maka kita kalikan dengan faktor beban sebesar 2. Nah, bebannya menjadi beban roda pada sebuah truk, ya, menjadi 2 dikali 157.500 Newton. Maka beban truknya adalah sebesar 315 Newton. Nah, di sini syaratnya PU harus lebih kecil dari 0,6 PN. Jadi beban yang terjadi harus lebih kecil daripada gaya geser pons nominal yang diizinkan oleh si beton. Nah, di sini baru kita asumsikan bahwa dimensi plat lantai dan mutu beton yang kita rencanakan sudah aman. Nah, kita belum menentukan nih tulangannya seperti apa, segala macam komponensi pembebanannya seperti apa, belum.
kita hanya baru kontrol terhadap geser. Oke, berarti dalam kondisi jarak 1,75, dalam kondisi jarak antar gelagar 1,75 dan plat lantainya 0,25, maka si plat lantainya dalam kondisi aman. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Si AV ini nanti saya anulir lagi ya. Kemungkinan di sini ada salah. Kemungkinan salah ini. Kemungkinan salah, nanti saya cek kembali deh. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Nah, next. Di sini karena plat lantai ini agak panjang, jadi saya akan bagi ke dalam beberapa pertemuan ya, bisa 2 atau 3 pertemuan. Nah, selanjutnya geser aki. Kita kontrol terhadap geser polen yang sudah aman. Kita lanjutkan terhadap perencanaan plat lantai. Oke. Perencanaan plat lantai dibagi menjadi 2 macam. Nah, berarti di sini ada 2 buah plat lantai. Di sini si rencananya total memang tebalnya 250 ya. Nah, tapi si plat lantai itu terdiri dari ada beton pracetaknya. Jadi kita buat beton pre-stress sebesar 50 cm. Nah, lalu sisanya adalah beton yang cor di tempat. Oke, sebesar 20 cm. Sehingga total keseluruhannya adalah 25 cm. Nah, di sini fungsi dari precetak sebagai plat lantai juga sekaligus sebagai backcasting saat pencoran. Oke, next. Pembebanan yang terjadi pada plat yaitu beban mati. Beban mati itu terdiri dari beberapa. Ada beban plat, beban aspal, dan berat air hujan. Dan beban hidup terpusat truk T dengan faktor dinamis DLA 1,4. Jadi si truk sudah harus dikalikan dengan 1,4 ya, seperti yang sudah kita lakukan. Jadi si truknya yang namanya 1,4 kita kalikan di sini 1,4 dead load truk. Oke, next. Ini perencanaan plat lantai. Lalu kita lanjutkan lagi. Lebar girdernya berapa? Nah, tinggi girder 1,8 sudah. Lebar diafragma, nah di sini ini sudah kita hitung sebelumnya 0,05. Nah, lalu kita hitung berdasarkan setelah itu kita hitung tulangan yang kita butuhkan di plat lantai. Oke, mungkin si tulangannya saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Nanti UTS karena jembatan ini susah ya saya buat pilihan ganda. Nanti UTS-nya mungkin tetap esai ya. Seperti biasa nanti saya share di classroom. Soalnya agak susah juga mata kuliah seperti ini saya buat pilihan ganda sangat menyulitkan. Makanya nanti saya buat dalam esai. Saya share di classroom gitu ya. Jadi pilihan ganda yang ada di Sumo hanya berupa formalitas gitu ya. Tapi harus dikerjakan juga sih. Gitu. Oke. Saya rasa cukup dari saya di jembatan ini.
Kita lanjutkan di teknik gempa ya. Nah, teknik gempa saya mohon izin kita mulai jam 11 ya. Saya minta waktu setengah jam buat istirahat dulu. Oke. Cukup dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.